Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Ega Arfani, NIM 21142101051, kelas A2 Keperawatan semester 3. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Komunikasi Keperawatan 2 dengan dosen pengampu Nurse Doni Sahensolar, Eskep Mkes. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik pada klien di IGD. Langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama itu pengertian komunikasi terapeutik. Pasti banyak yang bertanya, apa sih itu pengertian komunikasi terapeutik? Nah, di sini itu komunikasi terapeutik adalah suatu pengalaman bersama antara perawat klien yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah klien yang mempengaruhi perilaku pasien. Hubungan perawat klien yang terapeutik adalah pengalaman belajar bersama dan pengalaman dengan menggunakan berbagai teknik komunikasi agar perilaku klien berubah ke arah positif seoptimal. Untuk melaksanakan komunikasi terapeutik yang efektif, perawat harus mempunyai keterampilan yang cukup dan memahami tentang dirinya. Teori komunikasi sangat sesuai dengan praktek keperawatan karena ada komunikasi merupakan cara untuk membina hubungan yang terapeutik. Dalam proses komunikasi terjadi penyampaian informasi dan pertukaran perasaan dan pikiran. Dan yang kedua itu, maksud komunikasi adalah mempengaruhi perilaku orang lain, berarti keberhasilan intervensi keperawatan bergantung pada komunikasi, karena proses keperawatan ditunjukkan untuk merubah perilaku dalam mencapai tingkat kesehatan yang normal. Terus ada yang ketiga itu, komunikasi adalah berhubungan perawat dan klien yang terapeutik tidak mungkin dicapai tanpa komunikasi. Terus yang poin B, komunikasi terapeutik dalam perawatan. Yang pertama itu pengkajian, menentukan kemampuan seseorang dalam proses informasi. Terus mengevaluasi data tentang status mental pasien untuk menentukan batas intervensi. Dan yang B, diagnosa keperawatan. Terus ada analisis tertulis dari penemuan pengkajian, sesi perencanaan tim kesehatan, dan yang ketiga diskusi dengan klien dan keluarga untuk menentukan metode implementasi. Dan yang C, rencana tujuan. Nah, terus itu rencana asuhan tertulis. Kedua, membantu pasien untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Dan yang ketiga itu membantu pasien agar dapat menerima pengalaman yang pernah dirasakan. Dan yang D itu implementasi. Terus memperkenalkan diri kepada pasien, memulai interaksi dengan pasien, terus membantu pasien untuk dapat menggambarkan pengalaman pribadi. Dan yang terakhir itu evaluasi. Pasien dapat menggambarkan kemampuan dalam mengkaji dan memenuhi kebutuhan sendiri. Terus komunikasi menjadi lebih jelas, lebih terbuka dan berfokus pada masalah. Terus yang ketiga itu C, komunikasi gawat darurat. Gawat darurat adalah keadaan klinis pasien yang membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan lebih lanjut. Itu tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009. Nah, gawat darurat adalah suatu keadaan yang terjadinya mendadak mengakibatkan seseorang atau banyak orang memerlukan penanganan atau pertolongan segera, dalam arti pertolongan secara cermat, tepat dan cepat. Apabila tidak mendapatkan pertolongan semacam itu, maka korban akan mati atau cacat atau kehilangan anggota tubuhnya seumur hidup. Dan yang D,
konsep dasar keperawatan gawat darurat. Yang pertama itu klien gawat darurat. Nah, pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya akan menjadi cacat. Bila tidak mendapat pertolongan secepatnya, misalnya sumbatan jalan nafas atau distres nafas, luka tusuk dada atau perut dengan syok dan sesak hipotesi atau syok. Dan yang kedua B, pasien gawat darurat. Nah, pasien yang tiba-tiba dalam keadaan gawat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya dan atau anggota badannya akan menjadi cacat. Bila tidak mendapatkan pertolongan secepatnya, biasanya dilambangkan dengan label merah. Misalnya AMI atau Acute Myocardial Infarction, dan yang C, pasien gawat tidak darurat. Nah, ini itu pasien berada dalam keadaan gawat tetapi tidak memerlukan tindakan darurat. Biasanya dilambangkan dengan label biru. Misalnya itu pasien dengan CA stadium akhir. Terus yang D, pasien darurat tidak gawat. Nah, ini tuh pasien akibat musibah yang dating tiba-tiba tetapi tidak mengancam nyawa dan anggota badannya. Biasanya dilambangkan dengan label kuning. Misalnya itu pasien vulnus lateratum tanpa pendarahan. Dan yang E itu pasien tidak gawat, tidak darurat. Pasien yang tidak mengalami kegawatan dan kedaruratan. Biasanya dilambangkan dengan label hijau. Misalnya itu pasien batuk pilek. Dan yang F, pasien meninggal. Label hitam. Nah, pasien sudah meninggal merupakan prioritas terakhir. Adapun petugas triagi dilakukan oleh dokter atau perawat senior yang berpengalaman, dan petugas triagi juga bertanggung jawab dalam operasi, pengawasan penerimaan pasien, dan daerah ruang tunggu. Terus kita masuk ke dalam yang E, SPGDT atau Sistem Penanggulangan Gawat Darurat. SPGDT, Sistem Penanggulangan Gawat Darurat, adalah suatu sistem pelayanan penderita gawat darurat yang terdiri dari unsur pelayanan pra-rumah sakit, pelayanan di rumah sakit, dan pelayanan antara rumah sakit. Pelayanan berpedoman pada respon cepat yang menekankan time saving is life saving, yang melibatkan pelayanan oleh masyarakat awam, umum, awam khusus, petugas medis, pelayanan ambulan, gawat darurat, dan sistem komunikasi. Terus selanjutnya, tujuan komunikasi pada gawat darurat. Fungsi komunikasi terapeutik adalah untuk mendorong dan mengajukan kerjasama antara perawat dan klien melalui hubungan perawat dan klien. Perawat berusaha mengungkapkan perasaan, mengidentifikasi dan mengkaji masalah, serta mengevaluasi tindakan yang dilakukan dalam perawat. Tujuan komunikasi terapeutik pada klien gawat darurat menciptakan kepercayaan antara perawat dengan klien yang mengalami kondisi kritis atau gawat darurat dalam melakukan tindakan, sehingga klien cepat tertolong dan tidak terjadi hal yang fatal. Yang G, teknik komunikasi pada gawat darurat. Itu terbagi atas 3. Yang pertama, mendengarkan. Perawat harus berusaha untuk mendengarkan informasi yang disampaikan oleh klien dengan penuh empati dan perhatian. Dan yang kedua itu menunjukkan penerimaan. Nah, menerima bukan berarti menyetujui, melainkan bersedia untuk mendengarkan orang lain tanpa menunjukkan sikap ragu atau penolakan.
Nah, dalam hal ini sebaiknya perawatan tidak menunjukkan ekspresi wajah yang menunjukkan ketidaksetujuan atau penolakan. Selama klien berbicara, sebaiknya perawat tidak menyela atau membentak. Untuk menunjukkan sikap penerimaan, sebaiknya perawat menggunakan kepala dalam merespon pembicaraan klien. Dan yang ketiga itu mengulangi pernyataan klien. Dengan mengulangi pertanyaan klien, perawat memberikan umpan balik sehingga klien mengetahui bahwa pesannya mendapat respon, berharap komunikasi dapat berlanjut, mengulang pokok pikiran klien, menunjukkan indikasi bahwa perawat mengikuti pembicaraan klien. Yang keempat, klarifikasi. Apabila terjadi kesalahpahaman, perawat perlu menghentikan pembicaraan untuk meminta penjelasan dengan menyamakan pengertian. Ini berkaitan dengan pentingnya informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan. Klarifikasi diperlukan untuk memperoleh kejelasan dan kesamaan ide, perasaan, dan persepsi. Dan yang kelima, menyampaikan hasil pengamatan. Perawat perlu menyampaikan hasil pengamatan terhadap klien untuk mengetahui bahwa pesan dapat tersampaikan dengan baik. Perawat menjelaskan kesan yang didapat dari isyarat nonverbal yang dilakukan oleh klien. Dengan demikian akan menjadikan klien berkomunikasi dengan lebih baik dan terfokus pada permasalahan yang sedang dibicarakan. Terus kita masuk yang H, prinsip komunikasi gawat darurat. Itu pertama, ciptakan lingkungan terapeutik dengan menunjukkan pribadi dan sikap. A, caring atau sikap pengasuhan yang ditunjukkan peduli dan selalu ingin memberikan bantuan. B, acceptance atau menerima pasien apa adanya. Dan yang C, respect atau hormati keyakinan pasien apa adanya. Dan D, empathy, merasakan perasaan pasien. Dan E, curious atau memberikan kepercayaan. Dan yang F, integrity atau berpegang pada prinsip profesional yang kokoh. Dan yang G, identifikasi bantuan yang diperlukan. H, terapkan teknik komunikasi, terfokus, bertanya, dan validasi. Dan I, bahas yang mudah dimengerti. J, pastikan hubungan profesional dimengerti oleh pasien atau keluarga. K, motivasi dan hargai pendapat dan respon klien. Dan yang L, hindari menyalahkan, memojokkan, dan memberikan sebutan yang negatif. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya jelaskan. Jika ada kata-kata atau penjelasan yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Dan di sini juga saya akan mengajak teman-teman untuk bergabung ke Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Karena di UNPI, khususnya untuk keperawatan, kita bisa intensif ke Jepang. Dan untuk keperawatan juga, itu sudah akreditas B. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah video kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan jangan lupa untuk teman-teman melihat sebuah video yang saya berikan. Jangan lupa ditonton. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas.
Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.